Baiklah, mari kita bersama-sama menyimak dengan baik kajian yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmatnya dan menambahnya dengan nikmat-nikmat, terutama nikmat keimanan, keislaman, nikmat ihsan, ma'rifat, nikmat ilmu, cahaya, dan nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk nikmat kesehatan, baik jasmani rohani kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah membahas tentang tolak. Tolak ini sebagaimana kita jelaskan yang lalu, hati-hati mengucapkan kata tolak. Dalam Al-Quran digunakan kata tolak atau cerai bahasa kita. Kemudian kata sirah, aku lepaskan engkau, atau pirok, aku berpisah denganmu. Ini termasuk bahasa-bahasa yang tegas, bukan kinayah, bukan sindiran gitu ya. Sehingga ungkapan ini hati-hati digunakan ke istri, karena tidak sedikit orang yang ketika istrinya mendesak, marah, minta cerai, ceraikan aja aku. Lalu dia bilang, udah cerai kita. Sudah jatuh tolaknya. Ditunggu iddahnya sudah 4 bulan, 5 bulan selesai ya. Tidak ada rujuk, sebenarnya kita tidak boleh lagi ya, mencampuri istrinya kan. Jatuh tolak satu. Jika terjadi tolak satu atau dua pada istri, itu ada masa iddahnya. Kalau masa iddahnya sudah habis, belum selesai, maka bisa menikahi. Tolak 3 ya, kalau tolak 3 lebih parah lagi. Kalau sudah tolak 3 harus nikah dulu sama orang lain, campur, cerai, baru nanti boleh dinikahi lagi. Tidak bisa kita kembali sama istri yang sudah ditolak 3. Yang kita khawatirkan banyak orang gampang mengucapkan tolak-tolak gini. Lalu sudah habis masa iddahnya, bahkan sampai sudah tolak 3 sampai 3 kali dilakukan dengan masa iddahnya habis. Dia tetap bercampur sama istrinya. Maka lahirlah perzinahan di dalam keluarga. Kita tidak sadar kita sudah berzina. Meskipun dalam konteks hari ini, tolak yang kita ucapkan itu harus dibawa ke pengadilan untuk disahkan. Ini konteks untuk kepentingan pencatatan perkawinan. Tapi secara fikih kita harus berhati-hati. Karena walaupun pengadilan tidak tahu kita mengucapin tolak, maka secara fikih itu sudah kena. Itulah sebabnya nanti kalau di undang-undang perkawinan Malaysia itu, begitu kita mengucapkan tolak, kemudian kita tidak segera melaporkannya, berlarut-larut sudah lewat iddahnya, kita kena hukum denda ringgit Malaysia. Undang-undangnya seperti itu. Kalau di Indonesia belum ada. KHI itu tidak menetapkan hukuman bagi orang yang telat melaporkan dia telah cerai. Karena hukum keluarga Islam ini beda-beda. Secara umum sama seluruh Islam, tapi dari rinciannya nanti ada perbedaan karena terkait dengan administrasi negara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengimbangi, kalau tolak ini kan hak suami, tak pernah istri disebut mentolak suami. Jadi Islam ini berisi keseimbangan namanya. Kalau suami bisa mencerai, minta cerai, tolak istri, maka seharusnya istri pun kalau tersiksa dengan suami boleh dong minta cerai, kan gitu. Harusnya kan gitu. Bagaimana caranya istri harus minta cerai? Inilah yang dikasih Allah haknya, namanya khulu.
Khulu ini secara bahasa dari kata khala'a artinya menanggalkan, ya maksudnya meninggalkan pernikahan, akad nikah. Apabila istri merasa sangat tersiksa, dia tidak kuat lagi menahan, tidak kuat lagi bersama suaminya, maka istri boleh minta tolak. Namanya tolak tebus. Dia yang mentolak, tapi nanti diucapkan suami tolaknya. Tapi suami tidak bisa menolak kalau sudah dihulu. Ini termasuk bagian dari hak istri. Ini dikatakan Allah dalam Al-Quran, misalnya dalil khulu ini adalah fala junaha alaihima fima ibtadat bih. Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri-istri mereka untuk menebus dirinya. Jadi istrinya itu bisa menebus. Maka istilah khulu ini sering disebut dengan tolak tebus. Kita nebus. Hadis sahihnya dalilnya dikatakan dalam riwayat anna mura'ata Sabit bin Qais atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqi wadadin. Jadi seorang perempuan ini istri dari Sabit bin Qais ngelapor sama Rasul. Ya Rasulullah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi agama dan akhlaknya Sabit bin Qais ini enggak ada masalah ya Rasul. Tapi aku benci kekufuran. Aku benci dengan kekufuran sesudah dia berada dalam Islam. Walakin nakrul kufra fil Islam. Dia melihat ada pemahaman atau tingkah laku perbuatan-perbuatan yang cenderung kepada kufur ya. Hanya mengeluh, tidak mengapa takdir Allah. Mungkin kalau kita pahami hadis seperti itu. Nah, ketika dia melihat ada sifat-sifat kekufuran kepada Qais, maka dia melapor ke Rasulullah SAW, ya. Atau dia mungkin merasa menyesal menikahi sama istrinya, kan gitu kan? Jadi kalau sudah kita bilang nyesal aku nikah sama kau, kan terpukul juga dia. Ini kan kufur namanya, tidak merelakan takdir, tidak rela dengan takdir yang sudah terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi mengatakan kepada beliau, istrinya ini, ataruddina alaihi hadiqatah, maukah engkau mengembalikan kebun yang dia kasih samamu? Cuman dalam hadis ini tidak disebut apakah kebun itu maharnya atau tidak, pemberian gitu ya. Mau enggak mengembalikan kebun yang dia kasih samamu? Kata istrinya, "Naam, saya siap ya Rasul, enggak apa-apa." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalil hadiqah wa talikha tatliqatan." Maka kata Nabi SAW, terimalah kebun itu, disebut dengan apa? Lalu Rasulullah bersabda, terimalah kebun itu dan tolaklah dia tolak satu. Jadi diperintahkanlah suaminya ini, Sabit bin Qais ini disuruh Nabi, udah terima kebunnya, kamu jatuhin tolak. Jadi gak bisa lagi dia menolak gitu. Kenapa? Karena sudah dikembalikan maharnya. Dalam fikih mazhab ini, kitab ini disebut maharnya harus dikembalikan. Begitu dia kembalikan maharnya, maka jatuh tolaknya. Suami harus mengucapkan tolak. Karena dia sudah nggak kuat lagi. Jadi keseimbangan. Maka sebagian orang kan ada yang berpikiran, dalam Islam ini nggak adil. Kenapa? Yang bisa menceraikan cuma suami doang. Katanya. Istri nggak bisa. Tolak iya, tapi kalau hulu tolak tebus istri bisa. Gitu. Ini keseimbangan dalam Islam. Jadi dibuka Allah Subhanahu Wa Taala juga pintunya. Dalam kondisi terpaksa, istri tak sanggup lagi bersuami, gak kuat lagi menahankan siksa dari suaminya, atau dia gak suka atau gimana, asik berkelahi aja misalnya atau macam-macam. Istri suaminya misalnya selingkuh atau suka main perempuan atau narkoba macam-macam gitu, maka istri bisa minta dicerai. Dengan cara khulu, kembalikan maharnya. Udah cerai, nggak bisa lagi. Suami nggak bisa nolak lagi kalau sudah khulu. Nggak bisa nolak lagi. Kan suruh Nabi ya udah, putuskan, apa kan, ceraikan. Maka jatuhlah tolak satu. Tolak satu itu ada idahnya kan. Bagaimana kita jelaskan kemarin. Bagi yang masih haid, idahnya 3 kali suci. Kemudian yang hamil, idahnya sampai melahirkan. Yang menopause, idahnya
beda lagi. Dan kalau misalnya meninggal suami, iddahnya itu 4 bulan 10 hari ya. Terserah bulanan gitu ya. Itu ditetapkan juga di dalam KHI. Ini cara-cara melaksanakan tolak. Jadi jangan anggap istri itu tidak bisa minta cerai sehingga istri itu bisa saja kita zalimi, tidak begitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hulu ini disebut juga ya, mendekati pasah. Pasah itu rusaknya nikah karena sudah dikasih dikembalikan mahar jadi rusak nikah. Kadang-kadang juga ada persamaannya dengan tolak. Kalau kita lihat dari sisi pasah, maka nikah tidak batal sebab rusaknya pembayaran. Demikian juga pasah karena pasar menyerupai akad. Maksudnya dalam nikah, kalau suami itu murtad, gitu ya, keluar dari Islam, maka nikahnya itu dianggap pasah. Maka kalau sudah istri membayar, mengembalikan mahar, dia minta tolak tebus, maka jadi rusak nikahnya. Jadi sini sama-sama rusak nikahnya. Maksudnya dari sisi pasarnya rusaknya jadi rusak, gitu kan? Hanya saja kalau pasar yang tadi nggak pakai mengembalikan uang kan, mahar. Satu karena murtad gitu ya. Maka hulu itu dianggap oleh Abu Suja ini ya, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain ini, pengarang kitab Ahyar, beliau menganggap itu ada kemiripan dilihat dari dua sisi. Ya. Pertama dari sisi pasar, yang kedua dari sisi tolaknya. Tolaknya ya harus wajib dijatuhkan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dia mengembalikannya bukan mahar atau tidak sama dengan mahar, dia mengucapkan misalnya dia mau mengembalikan sesuatu dengan harta yang tidak sama dengan mahar, ini tidak bisa. Maka nanti diukur dengan mahar misil namanya, yang setara. Ya. Misalnya dia buat maharnya kebun, tahu-tahu kebunnya udah dijual sama dia. Maka dikembalikan dalam bentuk yang setara nilainya. Tidak boleh tidak setara. Ini penjelasan yang disebutkan dalam kitab ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hulu ini termasuk tolak bain. Tolak bain itu Pak termasuk tolak yang ada dia bain sughra, ada bain kubra. Jadi kalau sudah masuk hulu, dia tolak bain itu masuk tolak yang tak bisa rujuk namanya. Kalau ditebus istri ya wajib ditolak. Nggak bisa rujuk lagi. Bain. Nggak bisa rujuk. Kecuali nanti menikah lagi dia gitu kan. Atau menikah ulang. Ini tolak bain. Ada bain sughra, ada bain kubro. Kalau bain kubro itu tolak 3. Kalau tolak 3 nikah sama laki-laki lain. Campur baru dia cerai baru boleh kita nikahi. Tapi kalau hulu ini tidak begitu. Dia termasuk tolak bain. Kalau mau kita nikah lagi, kalau dia mau baru boleh gitu. Walaupun belum nikah sama laki-laki lain. Maka yang dulu kan terjadi salah satu ulama besar kita juga di sini. Itu kan ada juga orang heran ketika dia sudah cerai sama istrinya, dia tahu-tahu nikah lagi balik gitu kan. Boleh nggak masalah. Kan ketolaknya masih tolak 1. Sudah habis iddahnya. Kalau sudah habis iddahnya memang harus nikah ulang, Pak. Ya pakai tuan kadi lagi gitu. Itu kalau istrinya mau. Tapi kalau tolak 1. Tapi kalau sudah tolak 3, udah 3 kali tolak, nggak ada lagi. Itu yang dimaksudkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebahagian ulamanya Syafi'iyah juga berpendapat, wanita yang mengajukan hulu ini tidak bisa ditolak lagi karena dia memang menjadi wanita asing, bukan istri lagi. Maksud bahasa ini, kalau sudah hulu, ya dia harus dijatuhkan tolak, sudah jatuh tolak gitu ya.
Maka kalau sudah jatuh tolak ya nggak usah tolak lagi, kan udah cerai betulan gitu ya. Itu bahasanya. Kadang-kadang sebahagian buku ini menjelaskan dia, karena ini tiap-tiap buku itu kadang-kadang memahami teks Arab, dia boleh merujuknya selama iddah belum selesai. Jika iddahnya selesai, dia bisa menikahnya dengan akad baru. Nah, ini disebut tadi kan harus akad baru. Kemudian dia masih memiliki tolak yang tersisa. Sisa berapa? 2 kali. Kalau kita bahas tentang tolak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang berikutnya adalah ila. Ila ini jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak selama jangka waktu lebih dari 4 bulan. Wa idza halafal alla yata zaujatahu mutlaqan. Nah ini kan bahasanya, kalau dia sudah bersumpah halaf, aku enggak akan Allah yata, saya enggak akan mencampurimu, enggak wati, enggak mencampurimu. Ya, gak akan mencampurimu sama sekali. Dia bersumpah, demi Allah aku gak akan menikahimu, menyampurimu selama 4 bulan. Maka jatuhlah ila namanya. Di ila itu suami bersumpah untuk tidak mencampuri. Nah, jika karena itu istri meminta tolak, perkara ini ditangguhkan selama 4 bulan. Jadi kalau istri gak kuat, dia minta tolak, tangguhkan selama 4 bulan. Kemudian suaminya diberi pilihan antara kembali atau membayar kafarat atau tolak. Setelah 4 bulan terjadi, maka suami boleh milih. Pilihnya apa? Mau rujuk? Boleh. Bayar kafarat sumpah ila tadi. Atau mentolak istrinya. Tidak boleh. Harus wajib memilih. Mau rujuk atau tolak. Atau bayar kafarat. Kalau suami enggan, maka hakim berhak menjatuhkan tolaknya. Kalau dia enggak mau milih salah satunya, maka dia diwajibkan untuk mentolak istrinya. Maka dalam kasus ila ini suami diminta untuk menarik sumpahnya, kemudian dia menggauli istrinya dan membayar kafarat sumpahnya. Sebaiknya kan suami itu tarik sumpahnya, karena sumpah itu harus dibayar kafaratnya, kafarat sumpah. Baru bisa dia menggauli istrinya. Jika dia enggan, maka diminta untuk menjatuhkan tolak. Tapi kalau dia enggak mau, tetap bersikeras. Ini didasarkan kepada firman Allah, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ata ashhur. Bagi orang yang mengilak, bersumpah tidak menggauli istrinya, ya, dia ada waktu tunggu tarabbas selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika dia kembali kepada istrinya, kalau dia kembali sama istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut tolak, kalau dia tetap berazam, dia ingin bersikeras untuk tolak, sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha Mengetahui. Maksudnya kembali adalah menarik sumpahnya dengan melakukan jima. Maka tarik sumpah, gaul istri, bayar kafarat sumpah. Boleh. Kalau tidak, ya sisa 4 bulan terpaksa harus dijatuhkan tolak. Nah, Imam Malik mengiwatkan dalam Muwatta dari Ali, dia berkata jika seorang laki-laki mengila istrinya maka tidak terjadi tolak meskipun berlalu 4 bulan sampai dihentikan. Dia boleh menjatuhkan tolak atau kembali. Redaksi semisal ini diriwayatkan Ibnu Umar. Ini pendapat Imam Malik. Dalam kitab ini diambil juga pendapat Imam Malik sebagai perbandingan. Jadi kalau Imam Syafi'i dia harus bayar kafarat sumpah kan? Kalau enggak ya jatuh tolak. Kalau Imam Malik lebih cenderung kepada enggak jatuh tolak walaupun sudah diilah. Walaupun sudah lewat 4 bulan. Kalau Syafi'i ya harus, kalau lewat 4 bulan harus milih rujuk atau tolak gitu kan. Enggak bisa enggak harus milih. Kalau Imam Malik tidak demikian, enggak jatuh tolak. Sampai dihentikan. Dia boleh menjatuhkan tolak atau kembali. Itu perbedaannya dikit saja. Yang terakhir Bapak Ibu, jika suami enggan memilih antara kembali dan membayar kafarat atau tolak, dia tidak mau memilih kembali, berujuk tak mau, bayar kafarat tak mau, kemudian tolak juga enggak mau, hakim berhak menjatuhkan tolaknya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan mudarat dari wanita tersebut. Kasihan dia terkatung-katung kan.
dibiarin aja kayak gitu, nggak diapa-apain. Tidak ada cara lain kecuali menjatuhkan tolak. Dibilang istrinya enggak, dicampuri enggak, dibilang istri orang udah tolak juga enggak bisa. Gila begitu. Namanya menyiksa istri. Yang lalu kita sudah sebutkan, ada sejarah di mana sahabat itu yang ada suka menyiksa istrinya, dia tolak satu, kemudian begitu mau datang iddah, dia rujuk, setelah dia rujuk, tapi enggak dicampurinya, tolak lagi. Sehingga turun ayat Quran untuk menegur, ya, mempermainkan tolak. Baik, saya kira itu saja bahasannya tentang khulu dan ila, ya. Selalu terjadi, termasuk bahasan fikih munakahat antara tolak dan khulu ini selalu kita hadapi sebenarnya dalam kehidupan. Kalau ila ini agak jarang ya di dunia, tapi terjadi di negeri Arab, maka Al-Quran itu merespon apa yang terjadi supaya semua yang terjadi di antara umat Islam itu bisa diatasi dengan terutama hal-hal penting kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Saya kira itu saja penjelasannya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA. Kita buka sesi tanya jawab dari bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya. Kita persilahkan. Kita sediakan pengeras suara atau pelantang suara di depan baik kepada ibu terkait dengan bahasan khulu, ruju dan juga ila yang tadi telah disampaikan oleh guru kita. Kalau bahasa di hukum kita Pak, mungkin khulu ini adalah gugat cerai gitu ya Pak. Oke ya, cerai gugat. Ya. Kalau untuk yang laki-lakinya itu cerai talak. Bahasa kitanya cerai talak. Jadi laki-laki akan bila mana ingin mencerai istrinya maka disebut sebagai cerai talak. Kalau si istri khulu itu dia menggugat cerai atau cerai gugat. Ini masalahan yang memang menjadi juga concern pemerintah kita terkait dengan pajak tingginya. Masalah ini perlu kiranya memang dalam berumah tangga bisa mencapai suatu baikan-baikan. Karena memang di hal ini tidak dilarang ataupun tidak diharamkan, tapi juga dibenci oleh Allah ya. Makanya tadi yang seperti guru kita sampaikan terkait ini terjadi seperti ila tadi tidak terlalu terjadi di Indonesia karena ini mungkin terkait juga dengan kultur budaya ya. Kasihan karena seorang istri seakan-akan seperti digantung gitu Pak kayak ya. Kalau tidak terjadi kepastian dari si suami, baik itu diceraikah atau hanya diilak atau dia bersumpah untuk tidak mencampurinya. Saya rasa ini bahasan yang penting bagi kita dan mudah-mudahan bisa menambah khazanah wawasan kita terkait dengan fikih yang masuk dalam kategori fikih munakahat ini. Mungkin ada penyampaian karena mungkin tidak ada pertanyaan dan di dalam YouTube Masjid Istiqlal juga ada beberapa yang sudah mendengarkan dari manapun itu mengucapkan salam kepada kita semuanya. Mungkin Pak Kiai ada sesuatu yang mungkin menjadi penutup dari kajian kita terkait dengan khulu secara umum ini, khulu, ruju dan ila tadi. Ya, ada sedikit lagi yang mau sampaikan, mungkin tertinggal dalam hal tolak ya. Kalau kemarin kita sebut tolak itu tidak boleh dimain-mainkan karena main-main dan serius sama. Kan tetapi kalau tolak itu kita dipaksa untuk mentolak istri, itu tidak sah tolak. Kalau betul-betul kita ditekan, dipaksa, diancam, ini tidak sah tolak. Karena tolak yang anak kecil, orang gila, orang tidur, kalau tolaknya mengigau kan mimpi dia tolak istrinya, kira istrinya itu tidak sah. Termasuk tolak orang yang paksa. Ini mungkin kemarin agak terlewat. Itu aja tambahannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang terkait tadi juga yang tidak bila mana tadi yang disampaikan oleh guru kita terkait dengan mewakilkan kepada hakim, ya itu juga ada di istilah di Indonesia itu seperti halnya para suami ketika menikah dia baca sigot ta'alik itu sebagai daripada bisa menyerahkan cerainya si istri, menyerahkan bila mana si suami tidak menafkahi dan sebagainya. Itu bagian itu sebetulnya
sudah tertera dalam hukum di Indonesia juga. Mudah-mudahan ini bisa menambah kita semuanya. Mudah-mudahan juga kita dijauhin dari hal-hal yang tidak baik, pakai ya. Kita diselamatkan, keluarga kita, keluarga baik, insya Allah menjadi keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, dan juga. Mungkin ini saja karena tidak ada pertanyaan. Kita tutup pakai kajian pada siang ini. Iya, dengan doa majelis kibarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.